Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Kecamatan Arjasa akhir-akhir ini memang cukup marak permintaan dari beberapa pihak untuk melakukan atau mengadakan pelatihan mengenai hidroponik, dan itu juga banyak dipraktekkan terutama oleh anak-anak mudanya yang sudah mulai berwirausaha hidroponik, dan beberapa juga berminat untuk belajar dan ada request untuk buat video juga gitu. Mungkin semoga ini bisa menjawab permintaan dari teman-teman ya. Jadi sebelum kita kemudian terjun ke usaha hidroponik, kita harus tahu juga sebelumnya tentang tata caranya bagaimana, dan bagi teman-teman yang berminat berwirausaha di bidang hidroponik harus paham dulu nih ilmunya bagaimana, dan juga paham komoditas apa yang nilai ekonominya tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat, serta jalur pemasarannya nanti seperti apa. Dan tentunya hal-hal yang berkenaan mengenai pemasaran juga harus diketahui secara jelas. Di sini saya akan mengupas lebih tuntas bagaimana cara belajar budidaya hidroponik. Untuk pemula sangat cocok sekali di sini. Untuk awal belajarnya itu menggunakan hidroponik sistemik. Jadi hidroponik itu banyak sekali penggunaan sistemnya, ada DFT, NFT dan lain sebagainya, ada irigasi tetes, banyak lah ya. Tapi untuk pemula yang baru saja mau belajar hidroponik disarankan menggunakan hidroponik sistemik ini. Kenapa? Karena murah dan kemudian mudah dilakukan dan tidak butuh biaya yang cukup besar, karena kita tahu instalasi dari hidroponik itu sendiri cukup mahal ya di awal pada saat kita akan melakukan usaha hidroponik. Nah, di sini saya akan mulai dari pengertian hidroponik. Hidroponik memiliki pengertian sebagai satu metode budidaya tanaman menggunakan larutan mineral dalam air tanpa tanah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini sangat sopan sekali untuk kita kaum wanita dan atau ibu-ibu gitu ya, karena kita nggak perlu capek-capek ngolah lahan dan lain sebagainya gitu. Keunggulannya apa saja? Yang pertama tadi tanpa menggunakan tanah, jadi hanya menggunakan larutan nutrisi, di mana dalam larutan nutrisi itu sudah lengkap unsur hara, makro, mikro dan lain sebagainya. Kemudian juga menghemat penggunaan air dan nutrisi, jadi benar-benar air dan nutrisi itu terpakai secara maksimal oleh tanaman, tidak ada yang terbuang, dan itu bisa dipakai beberapa kali gitu ya, sisa dari tanaman hidroponik sebelumnya. Selain itu tidak menyebabkan polusi nutrisi. Nah, kita tahu kalau misalnya hidroponiknya nutrisinya itu berlebih ataupun kemudian dia pada tanaman-tanaman yang ditanam di tanah itu kan terkadang dosisnya lebih dan itu menjadi polusi bagi tanah itu sendiri. Nah, untuk nutrisi hidroponik itu tidak, karena memang nutrisi yang diberikan secara pas dan tepat gitu. Dan pertumbuhan lebih cepat. Beberapa literasi mengatakan pertumbuhan hidroponik itu 2-3 kali lipat pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan menggunakan metode yang konvensional dengan tanah. Kemudian meminimalisir penggunaan pestisida, karena di sini umumnya penanaman hidroponik itu dalam greenhouse, jadi kondisi yang cukup aman agar dari serangan pestisida gitu, dan perawatannya juga mudah karena itu tidak di tanah, tidak diganggu oleh rumput-rumput liar dan lain sebagainya. Jadi sangat meminimalisir penggunaan pestisida, karena kita tahu sekarang harga pestisida itu semakin mahal gitu ya. Kemudian hemat biaya tenaga kerja, karena tadi mungkin hematnya dari tidak melakukan pengolahan lahan, tidak harus menyaingi rumput dan lain sebagainya. Jadi benar-benar sangat praktis sekali dan bahkan bisa dilakukan sendiri gitu. Selain itu dapat ditanam di mana saja, bisa di pekarangan rumah, bisa di rooftop atau atap. Ya intinya di mana di situ terkena sinar matahari lah ya. Selanjutnya mungkin ini yang saya ambil dari sebuah webinar. Ini perbandingan produktivitas beberapa teknik budidaya tanaman. Jadi ada empat ya. Yang pertama itu lahan terbuka, produktivitasnya sekitar 1 unit meter persegi per tahun, dengan kriteria dia outdoor, jadi di luar ruangan tanpa atap, medianya tanah, terkena cahaya matahari dan suhunya alami. Nah, itu produktivitas 1 unit per 1 unit per meter persegi per tahun. Nah, kita bandingkan dengan yang greenhouse 1, di mana produktivitasnya bisa 3-5 unit meter persegi per tahun. Indoor, kriterianya indoor, media tanah, cahaya matahari dan rekayasa suhu. Nah,
kenapa sih produktivitasnya lebih tinggi yang di greenhouse? Bisa saja karena memang di greenhouse itu kan tidak dipengaruhi oleh faktor alam seperti hujan misalnya, di mana hujan itu memang salah satu faktor penyebab terjadinya penyebaran penyakit juga gitu. Kemudian yang ketiga itu greenhouse tipe 2, di mana produktivitasnya luar biasa, 7 sampai 15 unit per meter persegi per tahun, indoor dalam ruangan, hidroponik, jadi menggunakan media hidroponik, cahaya matahari, rekayasa suhu. Jadi ini luar biasa ya, berkali-kali lipat lebih produktifnya lebih banyak dibandingkan dengan lahan terbuka ataupun greenhouse yang pertama tadi. Tuh, karena seperti yang saya juga sebutkan di awal bahwasanya menggunakan hidroponik ini masa panennya lebih cepat dibandingkan menggunakan yang tanah. Kemudian yang terakhir nih yang modern ya, plant factory. Ini di negara-negara maju 8 sampai 100 unit per meter persegi per tahun, indoor vertikal, jadi seperti rak susun gitu dengan cahaya matahari tambahan di malam hari, mungkin menggunakan lampu LED. Di situ terlihat ada lampu LED, kemudian juga hidroponik, cahaya tambahan tadi lampu LED tadi, dan rekayasa suhu. Selanjutnya saya akan kenalkan dulu mengenai hidroponik wick system. Nah, bagi pemula sangat dianjurkan menggunakan hidroponik wick system ini atau hidroponik sumbu, karena tadi murah dan lain sebagainya. Bisa menggunakan styrofoam, bisa juga menggunakan botol aqua bekas, bisa juga menggunakan baskom yang tersedia di rumah kita. Hanya kita cukup membeli nutrisinya saja dan kemudian buat lubang tanam ya kita modifikasi lah ya sedemikian rupa sehingga tidak, budgetnya itu di bawah 50 insya Allah bisa gitu, 50.000 insya Allah bisa, sekreatifnya kita gitu. Nah, ini dianjurkan bagi pemula. Nah, kita harus tahu juga nih kelebihan dari sistem wick ini. Yang pertama, biaya pembuatannya murah karena tadi bahkan menggunakan botol aqua bisa, baskom bisa. Kemudian mempermudah perawatan tanaman karena tidak perlu melakukan penyiramannya. Ini sebenarnya berlaku pada semua sistem ya, tidak hanya wick saja. Karena di situ sudah tersedia air nutrisinya, paling kita hanya ngecek ppm-nya berapa. Kemudian kalau misalnya ppm-nya rendah kita tambahkan saja. Kalau misalnya nanti airnya kurang ya sudah kita tambahkan. Itu pun tidak harus tiap hari gitu untuk mengganti nutrisinya dalam wick itu sendiri. Kemudian tidak tergantung listrik karena dia hanya mengendap saja di situ. Jadi dia hanya peredaran airnya hanya di sumbunya saja, pada sumbunya itu saja. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan sistem itu hanya terbatas pada tanaman sayur dan buah tertentu. Jadi tidak semua buah bisa menggunakan sistem ini. Misalnya kayak melon, semangka itu nggak bisa. Jadi pada tanaman sayur saja gitu ya. Yang kedua, membutuhkan atap. Karena dia itu sistemnya ya hanya di tempat itu saja. Ketika kemudian hujan turun, maka menyebabkan larutan nutrisi dalam air berkurang. Karena kalau misalnya air itu bertambah, maka ppm atau part per million nutrisinya itu juga berkurang, sehingga di sini butuh atap. Berbeda mungkin dengan yang tidak menggunakan wick, itu masih bisa diakali dengan menutup keran ketika kemudian keran penampungan ketika kemudian hujan turun, meskipun agak ribet sih sebenarnya. Next, apa saja sih yang harus kita siapkan untuk melakukan hidroponik system ini? Pertama, persiapan alat dan bahan. Kedua, persemaian. Ketiga, pindah tanam dan perawatan. Yang keempat, panen. Jadi sangat simpel sekali. Pertama, kita kenalkan dulu nih alat dan bahannya. Yang pertama itu ada kain flanel sebagai sumbu, kemudian benih sayur tentunya yang sangat mudah dan murah nih ya. Kemudian nutrisi AB mix, kemudian jarum suntik nanti untuk menakar larutan nutrisinya, kemudian net pot penampungan tanamannya ya, kemudian rokul sebagai penyangga tanaman dan menyerap nutrisi juga ini, kemudian bak hidroponik ini bisa diganti dengan baskom dan sebagainya, dan penutup bak. Selanjutnya TDS meter yang bisa mengukur ppm. Ada juga ya satu alat pH meter, itu untuk mengukur pH tanaman gitu. Nah, kita langsung ke persemaian benih. Nah, yang pertama untuk persemaian benih, siapkan bak persemaian dan kemudian potong rokul dalam bentuk kotak ukuran 2,5 cm x 2,5 cm dan di tengahnya kita lubangi. Nah, kemudian kita buat larutan nutrisi. Nah, membuat larutan nutrisi juga dilihat lagi labelnya. Kalau dia larutan nutrisi dengan 0,5 ml, maka ya kita ikutin saja bagaimana kemudian cara pembuatan yang ada dalam petunjuk AB mix itu, jangan sampai berlebih gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi komposisinya.
Nah, kemudian juga setelah itu kita tanam benihnya, masukkan benih dan siram dengan larutan nutrisi, dan kita pastikan lembab, jangan sampai banjir gitu. Sebenarnya ada satu teknik sih gimana agar kemudian selalu tersedia ya larutan nutrisi dalam rokul ini tanpa kemudian kita harus ngecek berulang kali gitu. Cuman saya tidak bisa menampilkan di sini. Kemudian lakukan penyiraman jika rokul tidak lembab. Jadi hanya pada saat tidak lembab saja baru kemudian kita lakukan penyiraman dan cek saja tiap hari gitu. Nah, kemudian setelah benih itu sudah berdaun 4 daun, maka mulai pindah tanam dan kita lakukan perawatan. Nah, biasanya sih sekitar 11 sampai 14 hari setelah semai, setelah berdaun 4 ya. Nah, ini satu contoh gitu. Ini sudah dipindah tanamkan. Nah, ini merupakan label nama sayuran, ppm-nya beserta pH yang ideal untuk tanamannya sendiri. Makanya tadi saya bilang ada pengukur pH sebenarnya. Untuk pakcoy, ppm-nya antara 1050 sampai 1400, kangkung ini ada daftar-daftarnya yang bisa kita jadikan acuan nantinya pada saat kita menanam satu komoditas sayur pada hidroponik itu. Selanjutnya pemeliharaannya sih sebenarnya tidak terlalu ribet, cuman di sini saya lebih tekankan pada hama penyakit ya. Ini belajar dari beberapa tempat hidroponik yang saya kunjungi, sepertinya wajib ada yellow trap gitu ya, atau enggak. Nah, terserah pilihannya nanti bagaimana, tergantung juga hamanya seperti apa. Nah, yellow trap ini merupakan pencegah hama yang sangat sopan sekali karena dia sifatnya hanya merangkap gitu ya. Yellow trap jadi perangkap kuning. Sebenarnya perangkap itu bisa warna biru, orange dan sebagainya sebenarnya, tapi di sini berdasarkan beberapa literasi mengatakan bahwasanya yellow yang warna kuning ini lebih banyak merangkap hama. Apa saja sih hama yang bisa diperangkap oleh yellow trap? Yang pertama kutu kebul, kemudian lalat buah, thrips, dan aphids. Nah, hama-hama ini di antara mereka ini ada yang kemudian membawa membawa penyakit juga bagi tanaman tertentu. Tapi misalnya untuk yang menggunakan yang melakukan hidroponik pada cabai ya, terutama kan kalau pada fase pembuahan itu nyerangnya pada buah, itu lalat buah yang bisa bikin buah itu rontok. Jadi disarankan menggunakan ini. Ataupun yang ini ada satu lagi untuk yang melakukan hidroponik cabai, bisa menggunakan perangkap lalat buah, karena lalat buah ini menyerang fase pembuahan ya. Pada fase pembuahan cabai, jadi dia menusukkan telurnya ke dalam buah cabai, dan kemudian telurnya menetas di dalam dan menjadi ulat gitu, dan nanti lama-kelamaan cabainya membusuk dan jatuh atau rontok. Nah, itu bisa pakai perangkap lalat buah menggunakan tetragenol, semacam antraktan yang di sini sebenarnya tidak secara langsung membunuh lalat buah beritanya, tapi dia mengurangi populasinya dengan menangkap lalat buah jantan. Jadi setidaknya bisa mengurangi populasi gitu. Jadi tidak secara langsung kemudian memberantas hamanya itu, tapi mengurangi populasi dari hama karena yang diperangkap hanyalah lalat jantan saja gitu. Nah, dan kemudian panen disesuaikan saja. Beberapa tanaman di sini ada nama beberapa tanaman sayur. Pakcoy misalnya masa panennya antara 40 sampai 60 hari. Kangkung 27 hari bertahap sampai 5 kali panen. Sawi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini. Untuk tanaman sayur memang lebih cepat ya dibandingkan tanaman yang lainnya. Nah, mungkin itu saja ya mengenai tentang budidaya hidroponik. Jadi silahkan nanti yang ingin belajar bisa dipraktekkan langsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.